Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Sahabat, saudara, kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan memperbanyak zikir kepadanya dan selalu mengingat itu nikmat semuanya adalah titipan dari Allah Ta'ala, dan kita akan ditanya digunakan untuk apa itu semuanya. Apakah menambah taat kita kepada Allah atau malah jauh kita ini dari Allah dengan kekufuran. A'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, salawat salam terhatur untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan bimbingan beliau, dengan tuntunan uswah hasanah, kita semua bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas untuk kita tiru, mana yang tidak pantas dan harus kita tinggalkan. Alhamdulillah, di sini Al-Fakir Irham Danuri akan membawa tema pentingnya kita ini berguru, pentingnya manusia itu punya pembimbing, pendidik diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini manusia, saudara-saudara kita, sadar atau tidak sadar, yang wujudnya manusia itu memang manusia. Kenapa kita ini membahas seperti itu? Iya, karena kita ini kadang tahu dirinya itu manusia, tapi akan kehidupannya, perilaku kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah manusia. Kenapa? Itu semua karena amal perbuatannya. Dan amal perbuatan setiap manusia itu sesuai dari apa yang ada di dalam hati pikirannya. Kalau dalam hati pikirannya itu ada pemikiran yang baik, akan muncul perilaku yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dalam diri, dalam hati, benak pikirannya itu banyak memori, banyak hal-hal yang tidak baik, maka muncullah perilaku yang tidak baik juga. Bismillah. Pertama, kita manusia yang lahir ini dalam keadaan bodoh. Tidak ada bayi itu lahir itu pintar, itu tidak ada. Itu bayi istimewa. Bayi lahir kok pintar, itu bayi istimewa. Bayinya Nabi lah, yang beda sama kita. Bayinya wali lah, yang mungkin mulai lahir sudah punya keistimewaan yang luar biasa, kharigul adat. Kita semuanya lahir bodoh, tidak bisa apa-apa. Bisanya nangis, kita pipis, kita berak di tempat kita berada. Kita tidak bisa nutup aurat kita, kita tidak bisa apa-apa. Kalau orang tua kita tidak sayang sama kita, udah, kita tidak lama hidup di dunia. Tidak dikasih maem, tidak dikasih air susu ibu kita, udah, kita hidup berapa jam aja. Tapi sampai kita ini besar seperti ini, itu wujud Allah itu sayang sama kita dengan memberikan kasih sayangnya kepada orang tua kita untuk membesarkan kita, mendidik kita. Satu, kita lahir bodoh. Manusia lahir bodoh. Yang kedua, kita ini, manusia ini akan mulia karena apa? Karena punya akal. Akal dalam diri kita itu disimpan sama Allah Ta'ala. Mobil, motor itu ada mesinnya, sama pabrik dirakit, tersembunyi, tertutup sama bodi. Sama Allah kita ini didesain, akal kita disimpan.
otak kita disimpan, hati kita disimpan. Hal-hal yang vital, yang sangat penting sama Allah Ta'ala itu Allah simpan di dalam body kita ini. Karena apa? Sangat penting. Jangan sampai nanti kena benturan, kena apa itu, misalkan ketatap, apalah itu, misalkan tergantung apa, akhirnya kita menjadi gampang berubah karena otaknya tuh langsung tampak, misalkan, atau hati rongga badan yang di luar, paru-paru tampak di luar, jantung tampak di luar, kena senggolan sedikit apa, akhirnya kita ini tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak akan bisa. Tapi sama Allah didesain seperti ini, termasuk akal kita ditutup sama Allah dengan kerangka badan kita ini, ditutup sama tengkorak dan sebagainya. Lisan pun, lidah pun ya, ditutup Allah di dalam rongga ini. Akal ya, akal itu adalah alat mulia kita. Alat kita menjadi orang mulia atau tidak itu dari akal kita. Karena kita ini manusia. Kalau kita tidak manusia ya tidak usah berpikir tentang kemuliaan. Ayam, sapi, kera, hewan-hewan di manapun, di hutan atau di kebun binatang, mereka jadi tontonan. Karena apa? Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Yang mulia itu nanti manusianya yang mengendalikan mereka semuanya. Yang ketiga, akal akan menjadi mulia apabila dididik. Akal akan mulia bila dididik. Bagaimana sih didiknya akal itu? Yang jelas lahir manusia itu dididik sama orang tuanya pertama kali. Manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam, beliau diciptakan Allah langsung dalam keadaan wujud dewasanya, lengkap dengan akalnya sudah siap, dan sama Allah diberikan ilmu yang langsung ditransfer dalam hati, di dalam akal beliau, yang mana langsung seketika beliau itu melihat dengan matanya, diciptakan langsung bisa bicara, langsung bisa berpikir, langsung bisa menggunakan semua indranya dengan sebaik-baiknya. Itu manusia pertama. Dan Nabiullah Adam pun dimuliakan karena akalnya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, akal akan jadi mulia apabila dididik. Nabiullah Adam dididik sama Allah Ta'ala dengan ditransfernya ilmu, dengan dimasukkan ilmu, dituangkan, dicurahkan dalam hati Nabiullah Adam alaihissalam. Yang keempat, di dalam diri kita ini ada nafsu. Dalam diri kita ini ada nafsu. Sadar tidak sadar kita ini diangan-angan ya, diangan-angan. Kita berpikir pakai akal. Kita akan berpikir pakai akal, tahu oh ya aku punya akal. Kadang kita berpikir emosi, sedih, senang, perasaan-perasaan muncul, itu dipikir kita, aku kenapa kok bisa sedih, kok bisa senang, kenapa? Itulah adanya nafsu, adanya nafsu dalam diri kita. Nah, nafsu ini nafsu ini dididik juga. Nafsu inilah yang paling berat buat manusia. Setiap kita ini tantangan, musuh paling besar adalah nafsu, tidak yang lain. Musuh kita adalah paling berat itu nafsu kita. Nah, nafsu ini harus dididik. Nafsu ini harus dinaikkan dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Perjuangan setiap manusia, pribadinya masing-masing. Bagaimana perjuangannya? Ya, itu harus ada guru. Ada yang membimbing, ada yang memberikan contoh, ada yang memberikan penilaian, kamu salah, ini benar, lanjutkan, dan sebagainya. Maka guru sangat penting ya. Karena apa? Nabiullah Adam pun diajari sama gurunya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW tetap sampai meninggal pun berguru, dididik Allah
dengan wasilah malaikat Jibril, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nanti lain waktu kita lanjutkan dengan tema pentingnya guru bagi kita. Kita wajib punya pendidik, kita wajib ada yang membimbing nafsu kita, membimbing nurani jiwa akal kita. Semoga kita ini diberikan Allah hidayah, taufik, mudah selalu dalam hal dunia, mengenal diri, mengenal apa ini alam sekitar kita, dan kemana kita ini, tujuan apa kita ini di kehidupan selanjutnya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.